Jadi saya jelaskan ya, Kristen Protestan itu tidak menganggap Deuterokanonika itu atau apokrif itu sebagai apokrifa dianggapnya. Iya sih. Terserahlah Kamu mau bahasamu apokrifa, bagaimana sih? terserah mau Begini apokrifa itu ada Ustadz, kita tingkatan-tingkatan harus atau sepakat tidak. dulu. Yang paling Ustadz, tidak itu bukan kitab suci, makanya nggak dimasukkan ke kita dalam ambil benang kitab merahnya mereka dulu. gitu loh. Ya, Kita ambil makanya benang dia dikatakan agama terpisah, kita agama ambil sendiri. benang merahnya dulu, Ustadz. Sekarang ya. saya tanya, kira-kira kalau ada dulu. orang Protestan masuk Katolik dibaptis nggak? Tergantung Protestan yang mana, gereja yang mana. Nah, itu lagi. Orang Katolik masuk Protestan dibaptis nggak? Ya, tanya Protestan. Dibaptis, itu masuk. Tergantung Protestannya. Protestan mana yang makanya, dibaptis? Ustadz, kau nggak ngerti. Jangan kabur-kaburkan air. Enggak. Orang Katolik kalau pindah ke Protestan dibaptis apa tidak? Bilangnya nggak tahu, tergantung. Sekarang saya tanya Protestan mana yang tidak membaptis orang Katolik kalau pindah Protestan? Saya jawab ya. Baik. Semua orang Protestan yang baptisannya adalah atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, ketika masuk Katolik tidak perlu dibaptis ulang karena baptisannya adalah sah. Ya. Protestan arus utama, seluruh Protestan arus utama seperti Lutheran, HKBP dan lain-lain yang dari Katolik menjadi HKBP, GKPS, yang Lutheran yang tidak dibaptis karena baptisannya sah. Jadi ada konvensi gereja-gereja tradisional itu baptisan yang sah tidak perlu diulang. Sama halnya dengan perkawinan. Perkawinan dari gereja yang sah masuk ke dalam gereja Katolik, mereka tidak di sakramen perkawinan lagi, tetapi cuma diteguhkan. Biar kamu pintar loh Ustadz, kamu kan membahas tentang kekristenan, kan? Jadi jadikan saya sumber ilmu untukmu, jangan kamu ngarang bebas. Jadi fundamental, kata fundamental itu mendasar, ya. Apa dasar dari kekristenan baik Katolik maupun Protestan? Yaitu Kristus sebagai firman Allah yang nuzul ke dunia berinkarnasi dalam rupa manusia untuk memulihkan, membawa manusia kembali kepada Allah. Tidak ada satupun gereja Protestan yang menolak Yesus adalah Tuhan. Kalau ada yang menolak Yesus adalah Tuhan, itu gereja baru. Tidak ditemukan itu dari abad-abad sebelumnya. 1400-an tahun gereja kekristenan, kitab sucinya kanon panjang. Protestan kemudian muncul, bahkan Protestan muncul sesudah Islam. Gitu. Mereka mengambil perjanjian lamanya dari kanon Yahudi, kanon pendek. Nggak masalah. Orang bagi kita juga Deuterokanonika itu kitab kedua. Oke, sudah. Silakan ya. Kalau saya belajar seperti saya tadi nggak potong. Jadi kalau dalam penjelasan dari Katolik sendiri, saya nggak tahu mau percaya siapa ini. Teman-teman Katolik dan bahkan di literasi mereka mengatakan bahwasanya orang di luar Katolik pindah Katolik itu harus dibaptis. Makanya saya juga bingung ketika Pak Petro mengatakan nggak perlu dibaptis. Ya seperti itu. Nah, terus makanya sebentar Ustaz. Kan, makanya belajar, kamu tambah ilmu. Bahkan belajar diam aja nggak bisa Anda coba. Enggak boleh. Kalau kamu sudah menyatakan satu statement, saya harus respon. Makanya saya tadi nunggu Anda. Saya tadi nunggu Anda dengan tenang. Penjelasan saya. Coba belajar. Coba minta kepada Bapak, minta Roh Kudusnya turun ke dada Bapak. Nggak salah. Kenapa tidak kamu minta Jibril? Maksudnya, maksud saya kalau saya tadi. Kenapa kamu tidak minta Jibril? Anda nggak bisa tenang, kenapa gitu? Memeraskan speech. Kenapa Anda supaya bisa kamu tenang? bisa lebih pintar. Kenapa Anda jadi nggak begini, bisa bahkan diam sebentar tuh nggak bisa coba? Ustaz, biarkan saya selesai bisa nggak? Kamu itu menggunakan dalil-dalil general. Orang Protestan mengatakan. Orang Protestan yang mana? Karena gitu ya, memang Protestan ini kan banyak lagi. Protestan ini nggak jelas. Karena memang terlalu ramai mereka. Jadi kami itu mengambil satu kesimpulan dari sesuatu yang tidak jelas. Makanya saya berikan kamu ilmu. Gereja Protestan arus utama yang baptisannya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya, itu ketika masuk gereja Katolik, baptisannya sah, diterima. Demikian juga dari Katolik, ketika masuk kepada gereja yang baptisannya atas nama Bapa dan formatnya yang sama, itu diterima tanpa dibaptis ulang lagi. Yang muncul sekarang adalah gereja-gereja modern, ya toh? Gereja-gereja modern ini, saya tidak tahu apa pertimbangan mereka. Mereka suka membaptis lagi orang-orang dari gereja lain ketika masuk ke dalam tempatnya. Yaitu silakan tanya ke mereka. Saya tidak mewakili mereka. Saya ini mewakili. Karena dianggap baptisan kalian nggak sah. Itu yang pertama. Nggak masalah. Yang kedua gini Bang Petro harus tahu juga.
bagi Katolik aja sekarang itu kayak karismatik itu dianggap sesat karena dianggap Oh enggak, kamu mengaburkan. jangan dusta, jangan Oh enggak, dusta. boleh dicek. Boleh, Ya, boleh ya, saya jadi Bang jawab. Petro harus Begini tahu loh dulu. Ustadz, ketika kalian melemparkan satu pernyataan seperti itu, izinkan saya langsung respon dong. Oh Jadi bukan, gereja Katolik, ini Bang gereja Petro, Katolik, sikap biasakan gereja Bang Awan Katolik. ngomong gantian, jangan Loh, ngomong besar kamu suara. makanya Nanti kamu hemat melemparkan apa isu. Bang Petro, biasakan tertib. Nggak bisa. Kalau cuma ngomong Saya besar, tidak akan juga ngomong meloloskan besar. semua dusta-dustamu. Bang Petro aja Jadi berdusta saya jawab dengan dulu, nuduh karismatik. orang, fitnah. Mau saya jawab karismatik dulu atau bukan? Atau enggak Katolik ini memang apa Bang Petro ini memang ini ya Mau Bang? saya jawab dulu. Enggak, Mau saya jawab dulu Petro. karismatik. Nah, lihat. Bang Kamu Petro. itu cuma ngerocos, ngebacot, ngomong kayak kentut. Bang Petro ini ngomong ya banyak jagonya cuman bacot doang Bang Petro. Ya kamu yang bacot dong. Kamu melemparkan isu karismatik. Mau saya jawab, kamu nggak mau. Bang Petro menjawab mewakili apa? Karena ilmunya. Ya, saya Katolik, saya tahu persis. Cuman bacot. Dari tadi cuman kenapa bacot. tidak? Kamu yang ngebacot. Jadi dari begini. Tadi kan memang Bang Petro cuma besar suara. Jadi begini Ustadz. Tata krama nggak ada. Etika nggak ada. Orang begini yang dikatakan beragama. Kalian itu banyak ngawur bicaranya. Bicara fundamental aja nggak ngerti gitu loh. Bang Petro, apakah orang yang banyak baca ini yang bisa mewakili agama? Kalau kamu tidak ngebahas apa arti fundamental? Tadi kan bukan ranah saya mengurusi perbedaan sekte-sekte kalian, gitu. Nah, perbedaan pandangan-pandangan gereja Kristen itu ya itu ranah kami lah. Apa enggak kamu kurang kerjaan? Mendusta. Ranah kalian, Bang. Kita kan di sini mengedukasi. Kan kenyataannya memang. Edukasi apa? Kamu yang ngebacot, berdusta. Bang Petro ini kan memang saksi dusta, sesuai dengan ajaran Bang Petro, suka bersaksi dusta. Dari dulu ngomongnya dusta. Bukan sebaliknya, bukan apa yang kamu ucapkan yang penting, tapi ada dalam hatimu. Hasil surveinya mengatakan, ya Protestan yang paling besar pertumbuhan karismatik. Itu nggak bisa di Bang Petro bantah. Bahkan dari Katolik berapa banyak orang pindah ke Protestan. Apa relevansinya gitu loh? Survei mana yang kamu pakai? Protestan yang karismatik yang mana? Semua karismatik kan bilang semua denom karismatik sekarang pertumbuhan paling besar. Nggak masalah. Iya, kalau begitu terjadi pergeseran di Kristen sendiri, di Protestannya internalnya terjadi pergeseran. Sekarang Bang Petro bilang aliran yang mainstream, ya aliran yang mainstream. Masalahnya mainstream ini udah terjadi perubahan. Ya nggak apa-apa. Gereja itu dinamis. Betul. Gereja itu bukan dinamis, gereja itu pelin-pelan mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Karena agama yang dibuat oleh manusia baru 1400 tahun. Perkembangan zaman. Ya, kalau agama itu dari Tuhan, dia fix. Tapi kalau agama yang dibuat oleh manusia, dia ikut perkembangan zaman, dinamis. Seperti baik, boleh saya jawab. Boleh saya jawab logika ini, ya. Agamamu itu baru 1400-an tahun, sudah mau bubar di Timur Tengah. Kristen itu 2022 tahun. Gereja Roma, Konstantinopel, Alexandria masih utuh. Gitu loh. Mana Islam yang dihadirkan oleh Sri Baginda? Nggak ada. Wahabi? Boleh Sunni mana? Jadi begini loh Ustaz. Tidak logis saya mencampuri, membahas perbedaan mazhab-mazhab dalam Islam, perbedaan-perbedaannya, bahkan saling membunuh kalian kan, itu tidak wajar. Itu masalah internal kalian. Apakah firman Allah itu adalah ciptaan atau tidak? Apakah Sri Baginda itu adalah cahaya Allah atau tidak? Itu bukan ranah saya gitu loh. Teman-teman boleh saya bicara sama orang ini? Sama Ustaz Oke, saya mau tanya sama kau. Ya, kau 2022 kau ngapain lalu, Kristen belum ada ya? 2022 belum ada. Saya tanya samamu. Petro, kau ngapain japri-japri saya sampai ratusan japri itu untuk apa? Nggak apa-apa, biar kau bertobat. Oh, bertobat. Sekarang begini, saya ingin tahu dari kau. Silakan. Yang direstui Yesus itu kanonik atau apokrif? Coba, tunjuk data. Baik. Yesus tidak menetapkan. Oke, sudah. Berarti kita pun tidak ditetapkan oleh Yesus. Terus apa dasar pijakanmu bahwa kita itu benar? Begini model apologis Muslim. Belum selesai. Kamu sudah mengatakan Yesus tidak mengakui. Benar nggak? Itu bacot. Benar nggak? Itu bacot. Iya, saya cuma mau tahu yang mana yang direstui oleh Yesus. Yang mana yang direstui oleh Yesus? Cuma kamu itu dielulukan sebagai pahlawan, tapi iya ini coba nyata kau katakan Yesus tidak mengakui. Udah selesai berarti kita itu
berarti kitabmu itu tidak berasal dari Yesus. Kamu itu penipu. Jadi kalau itu ilmu nggak ada, kamu itu cuma mau menipu, menjadikan Yesus kemana-mana. Tapi ternyata Yesus tidak kenal kitabmu. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Yesus itu mengesahkan kitabmu sebagai kitab suci yang di kanon atau yang bukan? Boleh saya jawab ya? Untuk perjanjian lama, saya tidak tanya perjanjian lama oleh Tuyul. Yang saya tanya yang di kanon atau apokrif yang direstui oleh Yesus. Dengar, kau di sini. Saya tanya samamu, yang direstui oleh Yesus, kitab kanonik atau apokrif? Begini apologis Muslim yang dilulukan. Bunda, kami itu apologis atau retoris? Kamu punya yang direstui oleh Yesus kitabmu itu yang di kanon atau apokrif? Baik, boleh saya jawab. Boleh saya jawab? Ingat ya, pertanyaanku ingat ya. Simpan di otakmu. Yang direstui Yesus yang mana? Otakmu pakai ya. Dengarkan. Oke, ya. saya tunggu jawabanmu. Kamu itu dilulukan sebagai apologis. Udah, kamu jawab aja. Yang mana yang direstui oleh Yesus? Yang di kanon atau apokrif? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab. Untuk perjanjian lama, Yesus mengapprove. Karena Yesus tidak ada komplain. Dia malah membaca kitab Yehezkiel, membaca kitab Yesaya. Yang direstui, yang saya tanya. Kamu diam. Kamu kayak ibu-ibu, laki-laki, pemain karate. Kamu itu kayak banci, ditanya apa, jawabmu kemana-mana. Otakmu nggak ada, Kalau Japri jago, ilmunya nggak ada. Tipe orang tidak punya ini yang paling mendasar loh. Ditanya tentang kitabmu, kau ribut dengan Protestan, kau ribut dengan ribut dengan Advent, tapi ternyata yang kalian ributkan itu kitabmu itu kitab yang tidak direstui oleh Yesus. Tipe orang tidak punya otak begini, gitu. Sekarang jawab aja dulu. Yang mana kitabmu yang direstui oleh Yesus? Yang mana? Silakan. Allah Subhanahu wa taala merestui kitab saya. Larinya ke situ. Taurat. Larinya ke sana. Saya tanya yang direstui oleh Yesus di kitabmu itu yang mana? Larinya ke sana. Boleh saya jawab atau tidak? Boleh saya jawab atau tidak? Dikasih kesempatan kau larinya kemana-mana, Petro. Kitab saya kau laksana orang hanyut yang tenggelam, apapun yang kau jadikan sebagai pegangan, sebagai pelampung. Ditanya dasar kitabmu apa yang direstui oleh Yesus, nangis kau. Al-Quran berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, Injil dan Zabur. Dan kitabmu membenarkan. Nah, kalau kitabmu sudah membenarkan kitab saya, kami itu muslim apa bacot? Kitab kamu siapa? Emang kamu Yahudi? Emang kamu ahli kitab? Kasihan deh loh. Ditanya aja mana kitab yang direstui oleh Yesus, kok nggak bisa jawab. Terus kau ngaku sebagai pemilik kitab Taurat. Saya jawab. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Orang bicara mengenai kitab kanonik dan kitab apokrif, kenapa larinya ke Allah Subhanahu wa taala? Kasihan kali. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak keberatan disaksikan ribuan manusia ditanya tentang kanonik dan apokrif, larinya ke Allah Subhanahu wa taala. Baik, surat Ali Imran. Aduh, lari kali Imran. Apa ada hubungannya itu ya? Allahu Akbar. Musaddiqul lima baina yadayhi tentang apokrif, perjanjian lama apokrif itu wahyu Adam, wahyu Abraham, wahyu Musa, wahyu Elia, wahyu Daniel, wahyu Surya Daniel, wahyu Yunani Daniel, wahyu kiamat Suryani baru. Itu yang kamu bahas. Bacot lu Juma, bacot, otakmu kosong. Kami itu hanya pintar berretorika. Allahmu tidak keberatan dengan kitab saya. Pelawak. Dasar gak ada ilmu. Ditanya apokrif, ditanya kanonik, malah larinya ke Al-Quran. Ali Imran lagi dia bawa. Kamu hanya penghibur bagi para muslim yang kesepian. Bentar dulu Petro. Hari ini ya, mereka masih bijak. Kalau sama saya kok nggak bisa lolos, Petro. Kamu udah babak belur saya buat, Ustaz. Saya tanya kau yang mana direstui Yesus, kanonik atau saya jawab atau tidak? Saya jawab atau tidak?
Kamu dari tadi sejauh atau tidak? Sejauh atau tidak? Yang kau tanya Yesus Al-Quran. merestui kita perjanjian baru karena itu semua berasal dari Mana ajaran Yesus. dalilnya? Mana dalilnya? Coba kasih dalil. Allah Kasih Subhanahu wa dalilnya taala Yesus tidak mengakui keberatan. dan merestui perjanjian baru. Silakan, Allah saya tunggu. Subhanahu wa taala tidak keberatan. Apakah Allah Allahu Subhanahu wa taala Akbar. keberatan? Masya Tidak. Allah. Ali Imran ayat 3. Ali Imran ayat 3. Alaikal kitaba Yang ditanya kanonik dan apokrif Ali Imran. Allahu wa Akbar. anzala taurati wal injili. Apa mau saya katakan? Otakmu korslet. Wes, Otakmu korslet. mantap. Kamu Mantap. meragukan apa yang dinyatakan oleh Tuhanmu. Maka Yang kamu saya bukan muslim, tanya, Kamu itu bukan apokrif muslim. atau kanonik yang direstui Yesus, kenapa Semua larinya ke direstui. Al-Quran? Mana Semua dalilnya? direstui. Mana Demikian juga dalilnya? Allah Subhanahu wa taala Dari merestui. Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala merestui salah Mana satu dalilnya? pernyataan Allah Subhanahu wa taala Ali Mana Imran dalilnya? 3 dalilnya adalah Mana dalilnya Yesus merestui kitabmu? bil haqqi Ayo. musaddiqul lima baina yadayhi Wis. wa Wis. anzalat Taurat wal Injil. Allahu Dia Akbar. menurunkan kitab Ini- kepadamu Ini dan dia yang mengandung ngaku S2. membenarkan sebelumnya dan menurunkan Ini Taurat dan Injil. kawan-kawan, si Masalahmu Petro ini, apa? kawan-kawan, si Petro ini Jadi muridnya kawan-kawan, Yesus Butar. si Juma Ini ini muridnya, hanya muridnya. orang ngebacot, otaknya kosong. Kalau diskusi itu tidak memframing. Sejak kapan orang bertanya, lalu ketika dijawab langsung dipotong, lalu disimpulkan belum selesai. Jadi logika Oke, itu diluruskan teman-teman saksikan pertanyaan saya ya. terus Mana otak, kitab ya. yang Kamu direstui itu oleh setengah abal Yesus? kamu. Kitab kanonik atau apokrif? Coba lihat jawabannya. Silakan. Kitab saya yang ada pada zaman Sri Baginda dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dibenarkan? Karena itu adalah sesuatu yang berasal dari Yesus. Allahu Ya, Akbar. Dalam Hari Ali Jumat Imran ini 3, penuh berkah ya, dalam penuh Ali berkah. Imran 3, Orang Ali ini Imran sibuk 3, japri Ali Imran 3 saya. ayat ketika 3. ditanya, Nazala alaikal kitaba bil haqqi. Apa yang mana kitab yang direstui oleh Yesus yang dikanonik atau yang masih masuk dalam golongan kitab apokrif? Coba lihat. Coba lihat. Wa Coba anzala lihat. Taurat wal Injil. Kerasukan dia. Ya. Dia menurunkan kitab Kerasukan kepada dia. Ditanyai tentang apokrif dan kanonik, itu coba lihat. Dia baca Quran tulisan Latin. Jadinya kayak orang apa? Orang kayak kena stroke. Allahu Akbar. Japrinya dia tuh. Japrinya sampai 200 lebih di saya. Nggak pernah kubuka. Kenapa? Karena kayak gini modelnya. Allahu Akbar. Pantesan enggak, biar ini Bang Badai dari tadi pagi nungguin Gurunda, ya kan? Oh, Maksud saya gurunya Petro nanti dulu. itu lebih pintar itu si Edi Bade daripada Petro. Bang Badai, Mm-mm. Bang Badai itu udah ada Bang Jumanya, silakan. Malu dia. Ditanya tentang kitab kanonik dan apokrif, kerasukan dia. Allahu Akbar. Hajar aja nggak apa-apa. Allahu Akbar. So tahu pakai bahasa Latin lagi bacanya. Ya, jadi apokrif Selamat itu ya pagi. Hikmat Salomo, Ecclesiasticus, Baruk dan tambahan kitab Ester dan Daniel itu tidak ada pengesahan dari Yesus. Jadi kalian mau cakar-cakaran juga percuma. Ada Berbeda Pak Agung dengan Andri juga Gurunda. Pak Agung Ya, Andri dia yang mungkin kemarin lagi stres si nunggu Petro tuh. Gurunda. Pagi-pagi mungkin Memang. stres, jadinya Memang lepasin sakit jiwa. stresnya gini. Ini ada Gurunda, ada kekristenan yang mau kerja, dia minta 30 menit untuk ngobrol tuh. Oke. Ye Iya, Waloni Siregar. Bang Edi Badai, Silakan. Bang Edi Badai. Enggak. Kan kalian yang minta, aku kan kalau lagi mood, ya ayo ngobrol. Oh, Edi Bade ya Waloni Siregar tuh. Gua kira Edi sampai. Bade masih pirang rambutnya, Bang. Masih Tambah pirang gondrong. rambutnya. Iya. Hmm? Lama nggak jumpa. Iya, makin ganteng aja pasti ya. Kekristenan yang Tahun gitu. 2022 udah pernah ketemu Yesusnya lagi, Bang. Kayak kemarin itu pengakuannya. Siapa ya? Aku nggak pernah ketemu Yesus tuh. Yesus di dalamku, ketemu gimana sih? Wah itu kamu salah orang tuh. Makin ganteng aja. Kamu salah Enggak orang tuh. sengaja. Ketemu Jibril kali maksudnya.
Petro, nanti dulu Petro. Ini satu-satu ada Ya, Pak Aldi. ayolah. Ini di mana ini Bang? Ayolah sama-sama adil Masih di dong. Kalimantan. Situ bisa nyanyi, saya juga bisa nyanyi. Biar adil gitu loh. Siapa ini? Bahasa apa? Oh masih. Iya. Enak ada Pak Agung Andri juga, lagi nunggu Gurunda juga dari kemarin. Petro kenapa kalau ketemu Gurunda ngambek? Suka ngamuk-ngamuk? Juma. Biasa Jadi belum benar, dikasih benar permen. orang Kristen dapat 100 istri. Benar? Iya, itu di kitabmu ada. Bukan orang Kristen, bukan. Kristen di neraka kalau Oke, yang dapat orang Kristen 100 dapat. istri itu Oke. pengikut Oke. Yesus. Anda kan bukan pengikut Jadi- Yesus. Maaf. Oke. Mengapa kamu pilih 72 bidadari kalau ada tawar 100 istri? Kau bilang kemarin kau pilih Islam. Oh, enggak ya? begitu. Kalau kami itu dijanjikan pelayan-pelayan, bukan istri. Kalau Yesus janjikan Iya, 100 bukan istri beda. pelayan-pelayan ya. Masih Iya, ingat? pelayan. Ya? Betul. Yang perawan ya, terus tuh. Iya, ingat. Iya. Iya, 70 emang. kemarin kan kau bilang kan lebih bagus memilih 72 bidadari daripada perang di surga, betul begitu kan? Ya, di 72 surga bidadari. kalian itu ada Terus perang. kau menafsirkan ada 100 istri, kenapa tidak kau bilang 100 istri? Oh, itu 75 bukan penafsiran itu, Petro. Petro, itu bukan tafsir. Itu ayat yang disembunyikan oleh Lai, kawan. Makanya kau belajar di mana? Siapa pengikut Yesus? Siapa pengikut Yesus yang percaya dikasih 100 Kalau istri? kamu Coba. pengikut Yesus, kamu nggak mungkin menyembahnya. Itu dia, Ngerti betul. nggak? Kalau kau pengikut, kau nggak mungkin menyembahnya. Kau menyembahnya, berarti kau bukan pengikut Anisa Yesus. 172. Di gerejamu nggak mungkin ada patung Sesungguhnya kalau kau pengikut Yesus. Al-Masih tidak keberatan disebut hamba Allah. Barang siapa yang tidak menyembahnya akan dikumpulkan dan diserahkan kepada Al-Masih. Nama-nama aja. Itu dia baca surah ini. Kasihan kali lah yang orang ini ya. Febetius Prustas. Saya share ya. Kasihan lah dia. Kalian yang tidak menyembah Al-Masih akan disetrap. Akan dikumpulkan dan disetrap. Yang nyembah manusia itu hanyalah seluruh dunia kecuali Yahudi dan Islam. Ya, makanya kamu akan disetrap kalau nggak menyembah Al-Masih. Kalau menyembah itu manusia dia. itu akhi Calvin itu Ya. menurunkan derajat sederajat hewan. Itu dia. Makanya bangsa Semitik keturunan Abraham itu nggak begitu. Petro kasih Bang Perhatiin Badai aja, dulu, perhatiin Bang. aja. Dari ini agama yang direstui oleh Indonesia hanya Islam yang nggak ada bentuk Tuhannya. Yang lain ada semua. Ya karena memang nggak ada. Ya itu dia. Sekarang kalau misalnya Tuhan semua ada bentuknya, mana yang Satu yang tidak mana ada yang tidak benar? punya bentuk. Mana yang benar Oh, coba? Petro, tunggu Bang Kores. Bang Badai kan cuma 15 menit doang sama Gurunda, ya kan? Beri izin lah katanya. Ya. Oh iya, dari tadi kebetulan silakan. iya. Petro, tahan Kasihan dulu gak aja. enak. Petro tahan dulu Petro, soalnya cuma Ganteng 15 menit sekali doang. lah. Bang Enggak, Edi. Iya teman loh, saya, ini teman aku lama. kasih prolog dulu Gurunda. Ini udah mandi, pakai kemeja Iya. andalan, keluar rumah pagi Si hari jabat loh juga, Gurunda. si jabat Mari kita juga kasih telepon saya waktunya. nih. Mau masuk jabat nanti. Tinggal gitarnya aja yang lupa dia. Habis ini mau main gitar. Habis Oh, ini gitu. mau main gitar. Iya. Iya. Ya pokoknya gini lah, aku mencintai semua Bang Petro, ya Bang Juma, yang di Selebes, Tahta, sip lah pokoknya. Iya, sip. Kan kita saudara. Berdialog bisa, kan tentu nggak Pak. apa-apa. Nggak Dan ada. bagusnya begini, dalilnya. Bang. Tidak ada Ya, dalilnya Islam bersaudara dengan Kristen. Ya, jadi begini. Dengan Bang kamu Maulana, emang Bang- enggak, Petro. Tapi dengan Iya, Bang nggak Edi, ada kami dalilnya. saudara. Kamu bohong, kamu dusta kamu. Bang Edi Kamu saya bukan salut Kristen, ya, kamu Bang Edi. Katolik. Kamu Nah, Bang, dusta. buat Bang Edi saya salut gitu, nggak kejang-kejang, nggak apa Padahal nggak dia Bang Edi ini sakit apa bukan tuh sakit loh. ayam. Diskusi ini biasa aja santai dan Bang Edi tuh bagus dijadikan Masih contoh. santai, Iya, berwibawa. nggak kejang-kejang, nggak kena penyakit Berwibawa, ayan. Ya. ganteng. Diskusi tuh santai, Mantap. jangan sampai kena penyakit ayan gitu. Intinya Iya kan kita sebenarnya cuma berbeda. Bagaimana betul. piawai Nanti menerangkan keberbedaan itu aja sih. Nah, betul. itu. Wis, Nanti mantap diajarin sekali, si Bang. Petronya itu diajarin gitu. Nanti Saya dibawa tidak ke rumah percaya, ya. saya tidak percaya Juma. Karena tidak bisa bersaudara dia dengan saya. Jangan jadikan orang jadi teman dan saudara bertemu. Nggak mungkin. Kalau dia bilang dia bersaudara dengan saya itu dusta. Kurang Waduh. bahagia masa kecilnya. Kalau dalil-dalil kayak begitu di kitabmu itu bertaburan, Petro. Nggak Sayangnya ada. kamu nggak sehat. Nggak ada. Kalau saya tunjukkan Petro gimana? nanti dulu. Coba kisi-kisi Ini, alam Bang Juma. alam Petro, berjapa. Juma. Siapa Ya, saudara? Abu Bakar, Coba Abu jawab. Bakar. Salah gara-gara. Kalau saya tunjukkan gimana, Kalian Petro? nggak pakai percetakan dia. Coba Itu Bang Juma tafsirmu. pakai
percetakan Ibadah, dia. Saya mau tafsir Secara saya. Nah, Kores. itu ayatmu. Saya Bang mau Kores, tanya, iniin dalam Petro dulu, kondisi Bang Kores. di alam Kenapa? kubur. Lanjut dah, Pertanyaan. lanjut. Petro iniin dulu, Mas, soalnya siapa Bang saudaramu? Baidi Jawab. cuma 15 menit doang soalnya. Gitu Ya loh. Pitro sabar dulu Pitro, nanti tunggu dong Nanti biar kamu- ini kita lihat dulu saudara Iya. lu dari kekristenan yang udah mandi dan seger ini di pagi hari untuk Cuma dialog dengan 15 menit Gurunda. doang, Petro. Ayo silakan. Oke, Mulai. gue tambahin dikit nih. Ini dia nggak bisa jadi saudara Bang Zuma karena Bang Zuma nggak pakai percetakan dia. Coba pakai jadi saudara nih. Ya udah itu nanti dulu soal percetakan. Nggak Ayo bisa. silakan ngomong. Nggak bisa bersaudara saya. Nanti dulu Pitro nih Wahyu siapa? Ayo di badai cepetan ngomong, senyum-senyum terus. Nanti dipotong Ya, lagi. ya gini dah. Saya mau mulai dari mana, Wong? Saya tidak ngomong aja, aura cinta saya sudah ke situ semua, ya kan? Cinta itu Mantap. Saya percaya kalau kamu mencintai semua karena itu ajaran Yesus. Petro, nanti dulu Petro, biarkan izin dulu cuma 15 menit aja ya. Ya. Udah Jadi banyak sama yang Bang nunggu Zuma soalnya. ini, saya boleh dengan Bang Hedi Selebes, Tahta, Zuma, kita keras-kerasan, tapi hati tetap mencintai. Itu ajaran semua agama. Rahmatil alamin, Iya. saling mengasihi, sabesata bafantu Iya. sukitata, itu Buddha berbahagia. Itu dia. Masalah luar biasa Bang Edi ini memang. Jadi saya itu cuma mendorong kalau ketemu gini, ya udah berbeda biar tajam-tajaman nggak apa-apa, Wong, itu ilmu kan. Tapi hati tetap harus mencintai. Aku Betul. berhukum waliyadin, agamaku, agamaku. Tapi apologet boleh, nggak apa-apa. Di Kristiani juga ada apologet. Di Islam Iya, ada siar, kan? Nggak apa-apa. Cuma saya waktunya mepet nanti, kapan ada waktu sampai pagi tuh. Iya, kita nyanyi bareng nanti Bang Edis. Bang Edi ya. Oke, itu dulu ya. Aku pamit mau makan dulu. Oke, Oke. sip. Ya. Hati-hati di sana. Sip. Oke, Petro, di dalam kitabmu tuh di Lukas 14 pasal 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Nah, siapa yang dibenci? Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki. Kalau keluarga inti aja diperintahkan dibenci, gimana orang lain? Itu bukan tafsir, itu data jelas itu, Petro. Jadi kamu jangan bermanis-manis di sini, nggak perlu. Karena saya lebih paham kitabmu daripada kamu, meski kamu itu ngaku S2 teolog. Hai. Oke, lanjut. Siapa lagi yang ada? Adrian. Oh udah hilang. Aryan tar dulu katanya lagi ini di kantor soalnya lagi meeting dia. Ini juga saya lagi di kantor. Si jabat mau masuk itu. Siapa? Jabat Si ini jabat. Oh. Jabat biasa. Petro tuh udah sepi tuh, nggak berani lagi sendiri, kira sendiri. Oh di mute kali, ke mute. Wala. Mana nih? Dan begitu juga dengan para malaikat-malaikat. Malaikatnya lu sembah juga lah. Karena kan di Yesaya 6 nomor 5-7 malaikat ada yang bisa ngapus dosa. Mengampuni dosa malaikatnya. Nah itu sekalian disembah juga lah. Petro nggak berani kalau sendiri dia, gemeter. Walal malaikatul mukorobun. Nah itu tuh. Wala malaikatul mukorobun. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Harus disembah juga Pitro kalau pengen nyembah. Siapa? Isya gitu. Berikutnya silahkan dibuka Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbakum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Nabi Isa berkata, inilah Allah Tuhanku dan Tuhanmu yang kau harus ibadahi. Itulah jalan yang lurus. Dar, kelar langsung. Al-Quran udah bebas perkara, clear. Terus biasanya kekristenan tuh suka gini, Pitro. Duh, mati dia. Ada dia, mute. Bukan. Ini gua apa layarnya mati. Nah, berikutnya kekristenan tuh suka gini, Pitro. Suka iya, itu kalau di dunia menyembah. Yesus itu kalau dunia menyembah Allah. Tapi kalau udah di langit tidak menyembah Allah, dusta. Itu Yesus sudah ngomong di Wahyu 3 nomor 2 sama Wahyu 3 nomor 12. My God and your God. Masih punya Allah.
Mau di langit mau di dunia nggak bisa kabur. Yesus juga ngomong 2 kali itu di langit di dunia. Punya Tuhan. Ayo, lu mau gimana Nah, lagi? itu Agung Andri. Pak Agung Andri, tuh Bang Gima udah siap. Halo Pak Agung, kan kemarin udah nungguin sampai 2 hari kan? Baru Ditunda. masuk. Tunggu 2 detik, Lanjut. 3 detik supaya connect dulu audionya. Halo. Halo, dengar Iya, suaranya? iya, dengar. Oke, silakan. Agung, gimana kabarmu? Sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah. Hari ini sudah injili hewan apa aja? Masih ingat aja Bung Suma. Iya, ingat dong. Kan perintahnya itu injili segala makhluk, ya kan? Iya. Ya, nanti ajarin si Petro untuk nginjilin ayam, boleh nggak? Ya boleh aja ke rumah aja, banyak ayam yang di sini. Petro itu belum pernah nginjilin ayam, dia harus diajarin itu. Kalau keledai udah Gurunda ya? Entah, kayaknya sih iya. Bung Suma sehat? Alhamdulillah sehat. Coba tanya Bang Petro, sehat enggak? Dia nggak bisa ngomong lagi tuh, kena stroke kayaknya. Bang Petro sehat? Ya. Halo, Bang Petro. Mainnya bibirnya sebelah Bang, Pandri. Oh. Langsung kena stroke ringan dia ngomong sama lo Gurunda. ya. Gak ngomong lo ya, aku. Enggak, mendingan Pak Andri. Jadi nepatin janji kalau bilang lagi mau berangkat gitu. Kalau Petro enggak 1 jam sampai 2 hari kita tunggu. Dia harus persiapkan mantra-mantra dia dulu untuk ke saya gitu. Tadi katanya dia mau 15 menit, siapa tuh? Udah itu. Udah. Cuman mampir sebentar dulu dia. Udah kelar. Dinda Kelvin, saya ada tamu bentar deh. 10 menit. Siap Iya. Gurunda. Oh iya. Sama Bang Kelvin aja. Bentar ya. Ya Gurunda dinantikan. Oke, ditunggu. Ya, selamat datang beliau pamit. di majelis Zoom MMCI Foundation ya untuk Brethren Adrian dan juga Brethren Petro. Tadi maaf belum diucapin di awal. Nah, ini kita dalam rangka kasih sayang ya, dalam rangka hukum agape dan juga akhlak dan adab. Kita mengedepankan dialog yang tidak seperti Petro. Kita mengedepankan dialog yang santun, penuh kasih sayang, begitu Brethren Adrian dan juga Petro. Dan salam juga untuk Richard Sijabat. Selamat datang di pendopo MMCI Foundation Zoom Arena. Selamat pagi semua. Pagi juga. Pagi lain. Ini yang punya rumah Gurunda Zuma lagi ada tamu dulu, jadi aku sebagai apa namanya pejabat teras. Waduh. Pejabat teras, aku dulu yang nyambut ya. Nanti kopinya masih dibikin. Kopinya tapi dingin. Nanti kopinya datangnya dingin. Panasnya itu dari hati yang dialog. Tunggu aja. Jadi gimana nih mengenai menginjili seluruh makhluk itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Brother Agung dan Brother Richard meneruskan dialog yang tadi. Kok diem? Ini handphone lagi error ini. Yang bertanya di mana ini? Yang bertanya siapa dulu? Yang bertanya Kores Kristus. Haleluya. Haleluya. Maksudnya yang tanya itu tanyakan siapa keduanya apa gimana? Keduanya bergantian aja. Silahkan. Gimana tuh maksudnya menginjili seluruh makhluk tuh? Apakah Yesus pernah menginjili keledai? Menginjili piglet? Apakah pernah? Menginjili seluruh makhluk itu merujuk kepada manusia, bukan merujuk kepada semua makhluk sama binatang dan lain sebagainya, bukan. Karena yang mementingkan yang membutuhkan keselamatan itu adalah manusia sendiri. Berarti Begitu, Yesus ini ya, apa terpleset lidah berarti ya? Bukan. Jadi sebenarnya kata makhluk itu kan hanya manusia yang, contohlah saya bilang,
pikiran manusia yang menyatakan kalau menggunakan kata makhluk itu merujuk kepada semua ciptaannya kan gitu kan, merujuk kepada semua yang hidup gitu loh, bahkan hewan, binatang dan lain sebagainya. Tetapi kalau di dalam konteks pernyataan Yesus itu merujuk kepada seluruh manusia, begitu Bang. Gimana kita bisa tahu seluruh manusia? Karena firman yang diturunkan itu berlaku untuk semua manusia. Bagi yang mau mengimaninya, kan gitu. Yang mau datang kepadanya. Seperti itu, Bang. Berarti hewan dan tumbuhan nggak dapat kasih sayangnya ya? Begini, Bang. Karena yang membutuhkan keselamatan itu, Bang. Untuk selamat sampai ke surga itu hanya manusia, Bang. Di antara semua ciptaannya, Bang. Oh. Terus kenapa hewan dikasih roh? Hewan itu dikasih roh. Yang bilang hewan memiliki roh siapa? Roh kehidupan. Hewan itu diberikan napas kehidupan, tetapi secara seperti diberikan ruh seperti manusia itu tidak pernah, Bang. Jadi hewan hidup pakai apa dia? Ya? Hewan hidup pakai apa dia? Hewan itu hidup, ya kan? Memang sudah apa namanya? Dibilangnya hidup dengan apalah saya bilang ya. Kalau dalam ininya bahasa ininya. Aduh. Iya, karena Wahyu 11 nomor 11 itu kan ada seluruh makhluk diberikan roh kehidupan. Nah, di situ kan berarti hewan dan tumbuhan juga mempunyai roh kehidupan. Cuma kok Richard bisa bilang nggak pakai roh kehidupan hewan ini? Mau menarik ini. Dapat pengajaran Bang. dari mana ini? Bang, begini Bang. Jadi pemahaman di dalam arti roh kehidupan itu, Bang, artinya diberi kehidupan, Bang. Bukan berarti ibarat tumbuhan itu memiliki ruh, enggak, Bang. Bahkan hewan jadi makhluk itu artinya manusia, roh itu artinya kehidupan. Oh, saya nggak bisa menyatakan ke situ, Bang. Tadi bilangnya gitu, roh kehidupan itu artinya diberi kehidupan. Jadi gini, Bang. Dibilang roh kehidupan itu artinya diberikan dia napas kehidupan. Karena apa? Tumbuhan pun bernapas, Bang. Hewan bernapas, Bang. Napasnya pakai apa? Tumbuhan itu bernapas ya melalui daunnya, Bang. Daun, Bang. Bukan melalui roh. Oh, bukan. Manusia melalui roh bernapasnya. Manusia itu bernapas, ya kan? Melalui apa? Melalui hidungnya secara wujud nyata manusia, secara wujud. Berarti nggak perlu roh dong manusia juga. Secara wujud ya. Tetapi yang ruh itu sudah kekal, Bang. Ruhnya sudah kekal berarti manusia itu. Kalau binatang? Betul. Binatang itu tidak memiliki ruh, Bang. Tapi hidup. Hidup. Berarti ada suatu kuasa yang sama kekuatannya dengan ruh. Kalau itu saya tidak bisa mengatakan itu, Bang. Terus gimana dong, ini binatang hidup pakai apa? Dia sudah dikodratkan memang hidup dia, Bang. Makanya kenapa binatang itu tidak tidak membutuhkan untuk selamat, Bang. Tidak ada yang namanya hewan itu seekor binatang kambing, apa mungkin domba, apa mungkin kuda ingin masuk surga, nggak ada itu, Bang. Nggak tahu deh kalau di Muslim ada ular dan neraka, ada ular dan ada ular dan naga. Itu kan binatang. Bang, ular dan naga itu kata istilah itu, Bang, yang digunakan, Bang, untuk merujuk kepada si iblis, Bang. Bukan merujuk kepada wujud nyatanya itu, Bang. Berarti iblis yang memberi kehidupan ke binatang, bisa dibilang begitu? Oh, enggak. Enggak juga. Oh, enggak. Kok bisa hidup ini binatang-binatang? Yang suruh siapa? Ya, enggak ada roh kuasa. dalamnya. Itulah kuasa. Kuasa yang menghidupkan ya, bukan roh. Ya, kuasa Tuhan itu kan. Siapa yang bisa membatasi kehendak dia? Kuasa dia. Tapi kan tanpa roh tidak ada kehidupan. Tapi binatang kok bisa hidup gitu? Saya tanya dulu sama Bang. Apakah di Muslim itu tumbuhan memiliki roh? Iya. Memiliki. Iya, nafs. Berarti ruh, nyawa. Memiliki ruh berarti tumbuhan itu. Iya. Ruhnya nanti ada di mana? semua makhluk ini akan menjadi saksi bagaimana
manusia berlaku kepadanya. Itulah ada hablum minal alam. Selain hablum minanas dan hablum minallah. Sebagai Bagaimana saksi. manusia berhubungan dengan lingkungannya. Maksudnya tumbuhan binatang itu sebagai saksi nanti di surga nanti di akhir zaman. Iya, kalau misalnya Richard ini nendang keledai, nendang keledai, itu nanti akan disidang nanti di akhirat. Kalau dalam perspektif Islam ya, akan disidang. Ya Allah, ya Robbi, manusia yang satu ini pernah menendangku tanpa alasan. Nah, nanti keledainya akan berbicara gitu, menjadi saksi untuk dosa lu atau amal lu atau pahala lu, gitu Richard. Jadi pada saat abang nanti memotong suatu tumbuhan, memotong menginjak rumput lah saya bilang. Nanti juga dia bersaksi rumput itu. Bersaksi juga. Nggak akan diadili seadil-adilnya dalam Islam itu. Nggak ada semua pergerakan kita, perbuatan kita yang luput dari penghakiman. Bagaimana cara tumbuhan itu bisa bersaksi, Bang? Nanti ada kuasanya. Mereka akan bisa bicara dengan cara mereka sendiri. Bisa berbicara, Bang, tumbuhan itu. Betul. Masa lupa sih ada Hajar Aswad juga bisa bersaksi. Caranya bagaimana, Bang? Batu aja bisa bersaksi loh dalam Islam nanti. Di hari penghakiman semua itu bisa mengeluarkan kesaksiannya. Caranya gimana, Bang? Punya mulut nggak itu tumbuhan, Bang? Nggak punya, nggak pakai mulut, Bre. Terus caranya bagaimana, Bang? Contoh begini, laut bisa ada gemanya. Gema itu kan suara. Apakah laut punya mulut? Laut itu gemanya itu berdasarkan dari siklus dari perputaran air itu, Bang. Makanya ada gema, Bang. Mulut nggak? Dia tidak mulut, Bang. Nah, ada suaranya tapi air itu tidak pernah berbicara, Bang. Memang bicara nggak, cuma ada suaranya kan? Suara itu karena gravitasi itu, Bang. Pergerakan air, Bang. Allah itu maha kuasa. Nah, jadi sehingga segala sesuatu bisa mempunyai suara yang ada maksudnya nantinya. Berarti kalau seperti abang bilang, berarti air itu punya ruh juga, Bang. Iyalah, semua yang ada di dalam perspektif Islam ya, semua kehidupan yang ada di dunia ini nanti akan menjadi saksi di akhirat sana. Semua akan ada penghakimannya, terutama untuk manusia. Dan semua benda-benda, mau itu makhluk hidup, mau itu enggak sih, memang semua makhluk ya. Memang semua makhluk itu akan bersaksi. Karena dalam Islam itu yang namanya makhluk, semua yang diciptakan itu makhluk. Berarti semua makhluk itu bernapas, Bang? Enggak. Lah, kan makhluk, Bang. Emang makhluk itu nggak hidup, Bang? Enggak, makhluk nggak hidup. Coba contoh kayak gini. Contoh, apakah planet hidup? Bumi? Kan enggak. Oh, tidak hidup ya? Tapi abang bilang tadi kan semua makhluk, makanya aku bilang tadi makhluk itu merujuk kepada manusia, Bang. Saya bilang. Makanya gua tanya, hewan dan binatang kan itu hidup. Ya? Hidup. Hewan dan binatang kan itu hidup. Makanya jangan nyomot. Ya, ini endingnya tuh begini, Richard. Endingnya begini. Makanya jangan nyomot-nyomot bahasa Arab kalau nggak tahu artinya. Begini, Bang. Tumbuhan. Gua dibeginiin mulu. Hidup sudah kodratnya, sudah dengan kuasa itu, Bang. Dia tanpa ruh dia bisa hidup. Tanpa ruh. Betul. Tanpa ruh bisa hidup. Betul. Oh, sakti. Mengkores mau kuasanya dari siapa? Iya, Brother Adrian, gimana? Karena tidak semua makhluk memiliki ruh, Bang. Tidak semua makhluk memiliki ruh, Bang. Bang Richard, tidak semua makhluk memiliki ruh. Oke. Ya, gimana, Brother Adrian? Kenapa? Ya, Bang Kores. Tadi kan Bang Kores mengatakan semua makhluk itu mati, ya kan? Makhluk akan binasa, ya. Tapi di sisi lain juga semua makhluk itu hidup juga, ya kan? Contohnya yang sudah dijelaskan tadi, ya. Bahkan langit pun bisa berbunyi, ya, seperti berbunyi sangkakala atau trompet. Ya, itu. Mungkin Bang Kores dapat lihat ya di YouTube ya, suara trompet itu seperti apa. Ya, yang saya tanyakan itu makhluk yang mati itu contohnya itu seperti apa, Bang? Tanya sih. Semua makhluk
itu mati, kecuali yang difirmankan untuk kekal, contoh neraka sama surga, itu kan nggak akan ada matinya, itu abadi. Nah, semua makhluk selain yang difirmankan untuk kekal itu akan merasakan kematian. Bahkan malaikat Israel yang menjadi penyambut nyawa, dia pun akan mengalami kematian. Wow. Mengalami seperti kematian. seperti apa namanya, seperti Jibril alaihissalam pun akan merasakan Lucifer kematian. ya. Oh iya, 3 malaikat ini nanti yang Lucifer terakhir ya. mati dalam perspektif Islam ya, dalam keimanan Islam itu. Pertama Jibril, Mikail, Israel. Ini akan merasakan kematian. Mereka adalah makhluk terakhir yang akan Allah berikan rasa kematian. Nah, ini kemudian dibangkitin lagi. Bisa mati Bang ya? Karena kalau yang maha hidup hanya Allah, Al-Hayyu itu hanya Allah. Kalau ruhnya Abang mengalami kematian nggak Bang? Ruhnya Allah, ruhullah. Ruhnya Abang, ruhnya manusia mengalami kematian nggak Bang? Manusia. Oh, kalau ruh enggak, ruh mah terpisah dari badan. Kematian tuh apa sih, Bre? Tahu nggak sih? Yang mengalami kematian itu Bang, yang memiliki wujud Bang. Yang tidak memiliki wujud yang berbentuk ruh Bang, tidak mengalami kematian Bang. Iblis pun tidak mati Bang. Malaikat pun tidak pernah mati Bang, karena dia tidak memiliki wujud secara nyata. Bukannya ada bahasa iblis binasa? Binasa itu artinya apa? Itu dikalahkan. Diartiin lagi ya? Diartiin lagi ya? Binasa itu dikalahkan Bang. Oh, dikalahkan artinya. Siap. Iblis itu bisa binasa. Loh, kok beda lagi yang ini? Ini menurut saya ya, yang ada di dalam Alkitab ya. Iblis itu bisa binasa, tapi nanti di akhir zaman nanti. Seperti contohnya ya di dalam Alkitab, di surga ada naga ya. Naga itu diibaratkan iblis. Iblis yang akan menguasai dunia ini. Sehingga dunia ini akan lenyap begitu saja. Tetapi Tuhan sendirilah yang menyelamatkan dunia ini dan surga kelak. Namanya berarti nanti iblis masuk Kristen ya? Bukan masuk Kristen. Apa namanya? Iblis itu akan binasa. Bukan masuk Kristen. Akan binasa. Itu tapi kan yang kata dijelaskan. ini tetap hidup katanya. Apa? Iblis itu nggak pernah mati katanya. Bang, arti binasa itu Bang, binasa dari surga Bang, tidak bisa hidup di surga, itu kata binasa. Sama seperti waktu Adam sama Hawa. Pada saat kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Arti mati di situ bukan mati secara wujud Bang, tapi mati itu artinya tidak bisa hidup di surga lagi. Makanya dia diusir dari surga Bang. Begitu Bang. Diusir ya, betul. Diusir dari ya, surga. Bang, ya seperti itu Bang Kores ya. Oh. Memang iblis itu bisa mati, sama halnya manusia ya, bisa mati secara tubuh, tapi rohnya tidak bisa mati. Sama halnya Yesus. Yesus itu tidak bisa mati. Walaupun mati, dia apa sih mati tuh? Mati itu apa sih dalam kekristenan tuh? Mati itu dalam arti Kristen ya. Mati itu, ini menurut saya ya. Menurut Kristen, jangan menurut saya. Bang, kalau mau saya jelaskan Bang, kematian menurut Kristen Bang ya, secara firman Bang ya, mati itu yang merasakan kematian hanyalah makhluk yang berbentuk wujud Bang, wujud nyata Bang. Iya, yang mati berbentuk itu apa? Ruh itu tidak pernah mengalami kematian, seperti ruhnya manusia, seperti iblis, setan dan jin, seperti malaikat tidak akan pernah mengalami kematian. Dia itu kekal Bang, karena berasal dari yang kekal, berasal dari Allah sendiri. Kenapa Allah itu kekal? Ya karena kenapa iblis, malaikat, ruh manusia itu kekal? Karena Allah itu kekal, berasal dari Dia. Apa yang berasal dari yang kekal akan tetap kekal. Apa yang berasal dari yang tidak kekal, tidak kekal. Kenapa manusia tidak kekal? Karena tubuh manusia itu berasal dari debu tanah yang tidak kekal. Begitu Bang. Nah ya, matinya sendiri itu apa maksudnya? Bukan siapa yang merasakan, siapa yang tidak merasakan. Mati itu apa? Mati itu Bang, artinya mati itu kalau dibilang tuh secara manusia ya,
kembalinya wujudnya dia ke asalnya dia. Sini gue ajarin loh. Yang namanya mati itu adalah proses di mana roh terpisah dari jasad. Itu mati namanya. Itu secara kemanusiaan, Bang. Tapi kalau itu Abang bilang kan proses berpisahnya ruh dengan apa? Jasadnya. Saya tanya dulu sama Abang. Abang tadi mengatakan itu mati, Bre, namanya. Iya, Abang mengatakan tadi nah, malaikat kalau misalnya mati. Yesus bilang Malaikat kalau misalnya mati. dibilang Yesus tidak mati, Iblis enggak. mati. Matinya Yesus mati. bagaimana, Bang? Nah, sekarang jasad itu nggak cuma kulit seperti manusia. Tubuhnya jin dan iblis yang dari api itu bisa disebut jasad, Bre. Ya? Malaikat yang dari cahaya itu bisa disebut jasad. Jasad. Iya. Jasad itu sesuatu yang melingkupi ruh di luar. Itu jasad namanya. Apakah sinar itu bisa kamu pisahkan, bisa kamu pegang? Sinar itu sifat, bukan makhluk. Enggak, biar Anda tahu artinya apa. Apakah itu berwujud nyata? Apa itu? Sinar itu? Sinar itu sifat, Bre. Justru karena sifat, makanya saya katakan tadi sama Abang, bagaimana bisa? Masa sifat ada ruhnya? Ruh memiliki sifat, bukan sifat memiliki ruh. Contoh, menyinari itu kan sifat. Menjadi gelap itu kan sifat. Gitu loh. Jadi itu sifat. Firman itu sifat. Melihat itu sifat. Sifat dari entitas, yang salah satu entitas itu adalah ruh. Gitu dong cara berpikirnya. Logikanya tuh mesti paham gitu. Begini, Bang, maksud saya gini, Bang. Anda tadi mengatakan malaikat pun akan mengalami kematian, iblis pun mengalami kematian. Iya kan? Iya. Saya tanya dulu sama Abang. Malaikat itu ruh atau bukan, Bang? Malaikat itu cahaya. Cahaya malaikat itu. Bukan ruh. Diciptakan dari cahaya malaikat itu. Iya, tapi bukan ruh. Ruh itu di dalamnya semua makhluk punya ruh. Semua makhluk punya ruh. Semua makhluk punya ruh, my bre. Gimana caranya orang mati kalau misalnya ruhnya nggak ada? Gimana caranya? Maksud gua, gimana caranya orang merasakan mati kalau ruhnya nggak ada dari awal, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bacai. Kecuali patung besar-besar tu, yang disembah tu. Tu tidak ada roh. Tu dibuat manusia tu patung tu. Yang diciptakan manusia baru nggak punya ruh. Yang Allah ciptakan baru ada ruhnya. Gitu, my bre. Iya, saya tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya matinya malaikat itu, matinya iblis itu? Caranya matinya bagaimana? Apa yang dimatikan di situ? Jin ini kan jin api, malaikat cahaya. Nah, cahaya yang diberi ruh itu menjadi malaikat. Api yang diberi ruh itu menjadi jin. Sekarang ketika cahaya dan ruhnya berpisah, matilah malaikat. Ketika api dan ruhnya berpisah, matilah jin. Perkara mudah itu. Yang tidak dipahami oleh kekristenan ketika mengambil definisi-definisi dari Arabik, terutama miliknya Islam, mereka nggak tahu, dikira yang namanya jasad itu hanyalah kulit manusia. Tahu nggak, Abang? Nah, ini yang membingungkan gitu. Abang, saya jelaskan sama Abang ya. Tahu nggak, Abang? Apa lagi? Ya coba yang langsung dari bahasa Yunaninya deh. Coba. Kalau bahasa Yunaninya kan nema. Nema itu apa? Saya tanya sama Abang dulu. Tahu nggak kenapa dikatakan iblis itu diciptakan dari api? Tahu nggak kenapa malaikat itu diciptakan dari cahaya? Tahu nggak? Ya silakan dibawakan dalilnya. Itu bukan untuk merujuk kepada kenyataan wujud nyatanya dia berbentuk api, Bang, bukan, Bang. Ini firman Allah atau firman si jabat ini yang ngomong? Ya, ini kebenaran, Bang. Nah, kebenaran si Allah atau kebenaran si jabat? Kebenaran dari firman Tuhan, Bang. Oke, silakan ditunjukkan firman Tuhannya di pasal berapa? Begini, Bang. Untuk kan mau gua ala-ala Yunani nggak mau gua. Ala-ala Yunani gimana sih? Iya, Yunani itu terbiasa berorasi, tidak mau melihat apa yang tertulis. Bukan, Bang. Kita dikasih ilmu, Bang. Karena apa? Tidak semua. Buktinya ilmu lu datang dari Tuhan siapa? Bang, gimana caranya buktinya? Buktinya di saat dari penjelasan yang saya sampaikan nanti Abang pahami nanti. Nah, penjelasan lu ini berdasarkan pasal berapa di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Bang, sudah saya katakan sama Abang. Kalau Abang berbicara seperti itu, saya tanya sama Abang dulu. Ada nggak di dalam firmannya Abang dikatakan manusia akan menciptakan pesawat, Bang? Ada nggak? Saya tanya sama Abang dulu. Kenapa Abang meyakini dalam Al-Quran Al-Baqarah 30 manusia akan menjadi khalifah di bumi. Ini sudah melingkupi semuanya. Khalifah itu apa, Bang? Pemimpin.
Pemimpin, tapi bukan pencipta kan? Ya pemimpin pasti menciptakan sesuatu. Pemimpin yang menciptakan aturan. Aturan ini bisa menjadi benda. Bilang, yang namanya pemimpin bukan pencipta, Bang. Ya, terus aturan yang ada di Indonesia siapa yang nyiptain? Khalifah itu penguasa. Ya sekarang siapa yang nyiptain aturan-aturan yang ada di dunia? Gitu loh. Jadi kayak misalnya hukum fisika, hukum kimia, hukum gravitasi. Itu yang saya katakan sama Abang. Ada nggak itu dituliskan di dalam Qur'annya, Bang, di dalam kitabnya, Bang, bahwa manusia itu sudah melingkupi itu sudah melingkupi khalifah. Cuma kan ini lu berbicara soal ketuhanan. Tidak maka bisa, harus Bang. Tuhannya langsung yang ngomong. Makanya saya jelaskan sama kata-kata Abang, lu karena kepada apa? mulut Tuhan lu. Karena boleh apa? Itu jahat. Karena Roh jahat Kudus itu di mata Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengajari saya untuk memberitahukan ini kepada Anda. Begitu, Memang Bang. biblos lu kurang gede, kurang tebal. Sampai yang apa yang ngomongin nggak ada tertulis di dalam biblos. Paling juga Roh Kardus digembok. Roh Kardus yang digembok. Nah, sekarang sama Akhi Hen baca aja dah. Wisdom dari gue udah cukup. Tafadol Akhi Hen, apa yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau mau lanjut topik boleh. Aku mau tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku nih di Bible ini ya. Kok Yesus ini dikatakan pembohong gitu. Itu nih aku agak aneh gitu ya. Aku mau pembuktiannya oleh oten-oten, kawan-kawan pun kalau bisa jelaskan. Coba dibuka dulu di Matius 16 tuh, di Matius 16 nomor 28 itu. Coba bisa yang buka tuh. Saya mau tanya tuh di mana orang-orang nih, dia ada enggak gitu kan. Kalau enggak ada berarti dia berbohong gitu kan. Ini versi Bible ya. Aku nak katakan. Coba dibaca aja. Oke. Mana? Biar saya jawab. Ya. Kecil itu, Matius kecil. 16 nomor 28, ya kan? Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dengan kerajaannya. Nah, ini kan isu mengatakan nih, ya kan? Waktu dia ngomong itu, ulang lagi ya. Aku berkata kepadamu, aku di sini nih Yesus, Yahudi gondrong itu, ya, kan? Sesungguhnya di antara orang hadir di sini, ya kan? Ada yang tidak akan mati. Nah, sebelum mereka melihat Anak Manusia. Anak Manusia ini siapakah ya? Anak Manusia di antara murid-muridnya. Ya, ya kan? Oke. Datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah, yang belum mati ini siapa nih? Yang hari ini ada enggak tuh? Murid-murid yang belum mati. Yohanes, Bang. Yohanes belum mati sampai hari ini. Hah? Dia udah mati sudah hari ini, betul. Tetapi dia sudah melihat Anak Manusia itu, ya kan? Enggak, aku tanya yang sekarang, oi. Betul. 2022 nih. Di mana Yohanes kalau dia belum mati? Yo, tahu nggak, Bang? Enggak, aku tanya, oi. Nggak usah mutar-mutar kau. Biar saya jelasin sama Anda. Kalau kau jelaskan, tuh aku tanya to the point. Di mana tuh orang yang belum mati ini sekarang nih? Mati itu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Abang harus jelas memahami ini, Bang. Arti mati artinya apa? Yohanes itu diberikan penglihatan bahwa Anak Manusia itu datang sebagai raja di dalam kerajaannya. Itulah penglihatan waktu dia diberikan yang di kitab Wahyu itu. Sebelum dia mati, dia sudah melihat kedatangan Yesus itu duduk di dalam kerajaannya. Dia kan barulah setelah diwahyukan itu dituliskan baru dialah meninggal. Ini kan ramai orang di sini nih. Kau dengar dulu, ya kan? Kedatangannya orang tuh belum mati sampai hari ini belum mati gitu loh. Siapa yang belum mati itu di mana alamatnya gitu loh. Kata tidak mati untuk sampai hari ini tidak ada di situ, Bang. Tidak ada untuk sampai hari ini. Ulang kau bacakan ya, ya kan? Kau bacakan baik-baik. Coba kau buka Bible kau tuh. Kau buka Bible. Nih saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, artinya di antara berarti tidak semuanya. Ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai raja di dalam kerajaannya. Maksud ayat ini merujuk kepada Yohanes. Artinya apa? Yohanes sebelum dia meninggal, dia diberikan penglihatan bahwa melihat Yesus, Anak Manusia itu hadir duduk sebagai raja di dalam kerajaannya di surga. Itulah yang diceritakan di dalam kitab Wahyu itu, Bang. Enggak, sekarang yang bilang dia yang ngaku-ngaku dia raja nih, raja apa dia? Siapa rakyatnya gitu?
Siapa rakyatnya? Artinya Siapa? apa? Kerajaannya mana kerajaannya? Kerajaannya itu ya surga. Kerajaan surga. Ini kan pengakuan dia aja. Kerajaan itu surga. Oh, Karena surga itu miliknya si. Jadi dia seorang dia di sana tuh. Siapa rakyat yang diraja di sana? Sampai hari ini kan dibilang kan? Apanya sampai hari? Apanya sampai hari ini? Apa baca tadi? Ya? Sungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Di sini. Ya. Di sini tidak ngomong itu kapan tuh? Hari ini kah? Dulu kan? Waktu pertama dia ngomong. Dulu waktu dia masih di dunia. Iya. Sekarang alamat orang yang hidup ke mana? Ya? Ya sekarang Yohanes udah mati, tapi sebelum dia mati dia sudah melihat. Siapa yang melihat anak manusia itu duduk di dalam kerajaannya. Yang melihatnya siapa? Yohanes. Yohanes. Itu kan pengakuan Yohanes. Ada nggak Yohanes ngaku sini dilihat sini? Di mana dia Yohanes bilang melihat? Makanya dia dibilang penglihatan. Kan dia bilang melihat anak manusia. Di mana Yohanes ini? Tidak ada lah. Tidak ada dibilang Yohanes ini nih. Ya memang tidak ada kan diantara semua siapa? Ya ngapa kau bilang Yohanes? Karena buktinya ada di kitab Wahyu. Itu kesaksian siapa kitab Wahyu itu? Yohanes. Itu pengakuan Paulus. Wahyu itu tidak ada tuh. Ya karangan Paulus itu. Mana baca dong itu. Wahyu itu lihat dong. Penglihatan siapa di situ? Kesaksian siapa di situ? Yohanes. Bukan kesaksian Paulus. Itu yang nulis Paulus. Bukan kesaksian Paulus itu kesaksian Yohanes. Nah sekarang sini yang masih hidup itu siapa yang masih hidup sini? Hah? Semuanya itu sekarang sudah mati. Sesungguhnya di antara orang secara hadir di sini. Wujud sudah mati, Bos. Gimana sih berarti dia bohong di sini nih. Tidak ada orang yang di kerajaannya. Orang Yohanes sudah melihat kerajaan kok melalui penglihatannya kok. Makanya dia melihat. Di sini tidak ada dibilang melihat Yohanes. anak manusia. Di sini tidak ada dibilang Yohanes. Mana dia bilang Yohanes ini? Kan nggak ada. Yohanes, kau lihat kah Yohanes? Kan gitu. Yohanes, kau lihat kah Yohanes?